Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from first group. My name is Sinta Dewi Nuritasari and my friends Vina Rizky Fauzia, Ainan Salsabila, and Meli Indah Sugiyarti. We want to explain about assessing grammar and vocabulary. First is, in terms of assessment, grammar is central to language description and text test taker performance. The knowledge of grammar is evaluated by its correct use in communication through listening, speaking, reading, and writing in second language. Communicative is competences for components, grammatical, sociolinguistic, discourse, and strategic competence. Maksudnya, dalam hal penelitian, tata bahasa adalah inti dari deskripsi bahasa dan kinerja peserta tes. Pengetahuan tentang tata bahasa dievaluasi dengan penggunaan yang benar dalam komunikasi melalui mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa kedua. Kompetensi komunikatif memiliki 4 komponen. Yang pertama, kompetensi gramatikal, sosiolinguistik, wacana, dan juga strategis. Number 1 is assessing grammar. There are types of multiple choice items. Number 1, constructing multiple choice items, constructing error recognition items, constructing rearrangement items, constructing completing items, constructing transformation items, constructing broken sentence item, constructing pairing and matching items, and next, constructing combination and additional items. The next is constructing multiple choice item. The type of multiple choice item favored by many constructors of grammar tests in the incomplete statement type with a choice of 4 or 5 options. Jenis item pilihan ganda yang disukai oleh banyak konstruktor tes tata bahasa adalah jenis pernyataan tidak lengkap dengan pilihan 4 atau 5 pilihan. Bisa dilihat dari example ini, I bla 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 to go to my uncle's farms every weekend. Jawaban dari soal ini adalah D, use, karena every weekend itu menggunakan verb pertama. Next is constructing error recognition items. Every sentence there are 4 underlined words or underlined phrases, and student asked to choose one of word or phrase which not true. Maksudnya, setiap kalimat terdapat 4 kata yang digarisbawahi atau kalimat underline, dan siswa diminta untuk memilih salah satu kata atau kalimat yang tidak benar. For example, sini ada Melly is your sister in school. Jungkook knows she work in the hospital. Melly, how about your little brother? Jungkook, he studies in junior high school. Jawaban dari example ini adalah C, work, because karena she berarti kata kerja yang harus ditambahi S atau ES. And the next material will be delivered by Meli Indah Sugiyarti. Time is yours. The next is constructing rearrangement items. Rearrangement items can take several forms. The first of which to consider here will be the multiple choice type. Jadi rearrangement items ini memiliki beberapa bentuk. Yang dalam hal ini adalah multiple choice type, bentuk multiple choice. Misalnya, rearrangement the sentence below into the correct answer. Tom sleeping, I arrived when was. The correct answer is Tom was sleeping when I arrived, because this sentence is in the form of past continuous and past tense. And then constructing completing items. Carefully constructed completion items are a useful means of testing a student's ability to produce acceptable and appropriate forms of language. Maksudnya, completing items ini sangat berguna untuk menguji kemampuan
siswa dalam menghasilkan bahasa yang dapat diterima dan sesuai. For example, put a, the or some in each blank only where necessary. If you think that no word should be placed in the blank, put a cross there. Instruksinya adalah untuk meletakkan a, the, or some dalam setiap kalimat yang rumpang dengan yang sesuai dengan kalimatnya. Misal, number 1, can you see blah 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 sun shining through the clouds? The correct answer is the, because penggunaan the itu untuk benda-benda yang sudah pasti seperti matahari. The next is constructing transformation items. The transformation type of items is extremely useful for testing ability to produce structures in the target language. Jadi transformation item ini sangat berguna untuk menguji kemampuan siswa dalam menghasilkan dalam membuat struktur bahasa target. Misalnya, changing the sentences by using selected words. Instruksinya disuruh mengganti kalimat di bawah dengan kata yang telah disediakan. Remember that it is not necessary to answer the questions in the order set. Bisa diganti menjadi remember that it is not needed to answer the questions in the order set. Jadi necessary itu diganti dengan kata need. Karena necessary adalah adjektif, need harus diubah menjadi adjektif menjadi needed. Jadi dalam penggunaan bahasa menggunakan broken sentences dalam mengisi kata yang kosong, dalam latihan mengisi kata yang kosong mengharuskan peserta tes melengkapi kalimatnya. Jadi dalam penggunaan bahasa menggunakan broken sentences dalam latihan mengisi kata yang kosong mengharuskan peserta tesnya melengkapi kalimat dengan kata-kata yang sesuai. For the example is blah 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 are examples of invertebrates. Blah 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 adalah contoh dari hewan invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Jadi the correct answer is snakes. The next is constructing pairing and matching items. Pairing and matching items are type of item that is presented in group as a series of questions that must be paired and matched by the students to one of a group of possible answer option. Item berpasangan dan mencocokkan adalah jenis item yang disajikan dalam kelompok sebagai serangkaian pertanyaan yang harus dipasangkan dan dicocokkan oleh siswa dengan salah satu kelompok pilihan jawaban yang memungkinkan. Jadi di sini nanti ada 2 kolom, lalu peserta didik disuruh untuk mencocokkan dan juga memasangkan dengan antara pertanyaannya dengan jawaban yang sesuai. Pairing and matching items ini menyarankan untuk optionnya itu jumlahnya lebih dari pertanyaannya. Jadi jumlah yang di kolom sebelah nomor 2 nya itu lebih banyak daripada di kolom nomor 1. Tapi jika sesuai atau setara tidak apa-apa. Lalu disarankan juga pada bagian kolom sebelah kiri merupakan questions dan di kolom sebelah kanan merupakan answer. For example, you can see in this slide. Number 5, have you ever seen a Japanese war film? Apakah kamu pernah melihat film peperangan Jepang? Jawabannya no, I haven't, karena itu merupakan jawaban yang sesuai. Jadi nanti peserta didik atau tes takernya disuruh untuk mencocokkan dan memasangkan dengan jawaban yang sesuai antara di kolom 1 dengan kolom 2.
Selanjutnya yaitu constructing combination and additional items. Combination items are instructed to the test taker to combine some sentence using appropriate words, while additional items are instructed to the test taker to add appropriate words in the sentence. Jadi, pertanyaan kombinasi ini menginstruksikan kepada pengambil tesnya untuk mengkombinasikan beberapa items menggunakan beberapa sentence, maksudnya menggunakan jawaban yang sesuai, menggunakan kata yang sesuai. Jadi nantinya ada beberapa sentence lalu disuruh untuk menggabungkan menjadi satu sentence menggunakan appropriate words. While sedangkan additional items menginstruksikan untuk test takernya untuk menambah kata yang sesuai ke dalam sentence tersebut. For example, combination item, I met a man. The man went to the same high school I did. Jadi, I met a man first sentence, and then the man went to the same high school I did, the second sentence. And the test taker or the students should combine the two sentences into one sentence using appropriate words. Dan appropriate words-nya ini who, dengan menambahkan kata who sebagai relative pronoun. And then the example of additional items, I'm read book right now. Lalu kata kerjanya itu ditambahkan dengan verb ing atau ditambahkan dengan kata yang sesuai karena penanda waktunya right now. Jadi yang sesuai adalah I'm reading book right now. The next, assessing vocabulary, yaitu penilaian vocabulary. Selection of items are test items on which the examinee select one of a set of choice rather than generating an original response. Item tes ini di mana peserta ujiannya memilih salah satu dari serangkaian pilihan daripada menghasilkan respon asli. Jadi nanti pertanyaannya ada beberapa pilihan kalimat, pilihan jawaban, dan peserta ujiannya itu hanya disuruh untuk memilih salah satu jawaban yang benar pada rangkaian jawaban tersebut. It includes multiple choice items, sets or associated words, matching item, more objective item, and less completion items. The next is multiple choice item. The type of multiple choice item favored by many constructors of grammar tests is the incomplete statement type with a choice of 4 of 5 options. Jenis item pilihan ganda ini itu berupa jenis pernyataan yang tidak lengkap dan memiliki 4 atau 5 pilihan. For example, the teacher furious when she heard the students talking during the test. The synonym of the underlined word is angry, because furious persamaan kata dari furious adalah angry. Next, sets or associated word. Students are given a keyword and some word, then they have to underline the word which relate or belong to the keyword. Di sini siswa diberi petunjuk ada satu keyword atau kata kunci dan ada beberapa kata di dalam kotak. Kemudian siswa harus menggarisbawahi kata yang berhubungan dengan kata kunci. Misal di sini kata kuncinya adalah profession. Siswa itu harus menggarisbawahi yang berkaitan dengan profession. Misal pilot, tailor, chef, dan lain-lain. Then matching items. Students do not produce any vocabulary, they only match given words.
There are also other possibilities than just matching words of opposite meaning. We can design a text which word and picture are being matched. Dalam jenis ini itu siswa tidak perlu mencari kata yang tepat karena sudah disediakan beberapa statement. Contoh di sini itu disediakan beberapa karakteristik dan reason, kemudian kita harus mencocokkan karakteristik yang tepat dan dengan reason yang tepat. Contoh, kind. Kind itu artinya baik hati, maka dari itu kind itu cocok dengan reason yang item B. She cooked more rice balls for him after the first ones rolled away. The next, more objective items. Objective items do not require human interpretation during the scoring process. Jenis item ini itu tidak memerlukan interpretasi atau penjabaran dalam proses pengerjaannya. Macam-macam objective item itu berupa true false, matching, multiple choice, and fill in the blank. Di sini, for example-nya true or false. Disediakan nomor 1 itu statementnya sheep can produce wool. Nah, statement ini itu benar karena apa? Karena domba itu benar-benar memproduksi wool. Jadi jawabannya itu true. And the last, completion. Completion items is an assessment consisting of a portion of text in which words are deleted from it, then the students are asked to replace the missing word. Maksudnya jenis item ini itu terdiri dari sebagian teks yang di dalamnya itu ada kata-kata yang hilang, kemudian siswa diminta untuk mencari kata-kata yang hilang. For example, di sini ada sebuah teks rumpang, kemudian ada beberapa kata untuk mengisi teks tersebut. That's all for our group presentation. Thank you for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.